Selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian. Dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan untuk menjadi pegangan dalam melanjutkan aktivitas kita. Kamis 12 November 2020, bacaan kita dari Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 7. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau pengasih dan penyayang dalam hidup kami. Tuhan yang beranugerah memberi kekuatan yang baru, hari baru karunia-Mu pada pagi ini. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kasihani kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 7. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci, berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat berkuasa atas air itu berkata, "Adil Engkau yang ada dan yang sudah ada. Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan pada para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, Ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, benar dan adil, segala penghakiman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Wahyu pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, diberi satu kalimat pendek, Tuhan bertindak adil pada umat-Nya. Tuhan bertindak adil pada umat-Nya. Tang pakayun bimbang tupuang lako taunna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadilan sangat penting dalam hidup manusia. Dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita menjumpai banyak simbol. Namun ada kecenderungan dalam diri kita untuk tidak tertarik pada sesuatu yang dinyatakan dengan simbol. Kecenderungan ini mungkin diakibatkan oleh seringnya orang salah menafsirkan sebuah simbol. Untuk suatu peristiwa, mungkin hal ini dapat dibenarkan, tetapi kecenderungan tersebut tidak selalu benar. Seorang ahli Perjanjian Baru yang bernama F. Bruce mengatakan pendapatnya tentang pasal ini.
Seluk-beluk malapetaka dalam pasal ini juga pasal-pasal sebelumnya adalah simbolis. Walaupun demikian, semuanya menyatakan sesuatu realitas yang dahsyat. Bacaan kita hari ini merupakan suatu simbol cawan malapetaka yang Allah datangkan di pasal-pasal sebelumnya. Memang selalu dinyatakan dengan simbol. Pasal 1, 5, 8, 10, 12, dan 15. Tetapi simbol-simbol tersebut menandakan sebuah realitas yang harus diwaspadai. Artinya, simbol yang menggambarkan tentang malapetaka tersebut dapat dijadikan peringatan bahwa Allah serius menindak perbuatan dosa. Allah adil dalam menindak perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Namun, kadangkala manusia tetap pada kesombongan. Gambaran tentang 7 cawan murka Allah ini ada kemiripan dengan 7 sangkakala. Allah tentu punya alasan menumpahkan cawan murkanya ke atas bumi ini. Alasannya sangat jelas, yaitu dosa yang telah membuat hati Allah tidak tenang bila tidak menumpahkan murkanya atau penghakimannya karena perbuatan-perbuatan dosa. Setiap pelanggaran dan dosa harus dihukum. Itulah wujud manifestasi keadilannya. Sebab itu, marilah kita berjaga-jaga dan tetaplah berserah pada Tuhan, agar murkanya tidak dinyatakan lagi kepada kita. Keadilan Tuhan harus nyata. Tuhan bertindak adil pada umatnya. Jika umatnya tidak taat, larut dalam dosa, Tuhan mendatangkan penghukuman. Tetapi jika umatnya taat, setia, maka Ia akan mendatangkan berkat. Terpujilah Tuhan yang bertindak adil pada umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi dan menolong kami. Engkau menyatakan kehendak Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau menuntun kami. Karena itu, tolonglah kami, sertailah kami. Biarlah kami tetap menikmati keadilan dari Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Kami berdoa, kiranya kami dituntun, diarahkan dalam melanjutkan hidup karunia-Mu hari ini dan seterusnya. Berkati kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kami sehari-hari. Perlengkapi kami dengan kekuatan anugerah dari Tuhan. Yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Yang berduka, Tuhan hibur. Anak-anak kami yang sedang bertumbuh, menikmati kasih Tuhan, tolong mereka.
sedang menuntut ilmu, berkati mereka, sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menunjukkannya. Kami berdoa bagi pelayanan-pelayanan gerejamu di muka bumi ini. Kiranya para hamba-hamba Tuhan semakin berhikmat, semakin setia dalam menjalankan misi Allah yang mendatangkan damai sejahtera bagi semua. Apapun yang kami usaha, kami rencana, kami pikirkan, Tuhan berkati. Apa yang kami lakukan dalam hidup ini, kiranya kami lakukan berdasarkan firman Tuhan. Tolonglah kami, berkatilah kami, berkati bangsa dan negara yang Tuhan karuniakan ini. Berkati pemerintah kami, tolong mereka semua, terlebih khusus dalam mempersiapkan diri dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota, wakil wali kota di beberapa tempat. Tolonglah mereka, berkati para calon, biarlah mereka semua sehat, berkati petugas, biarlah mereka semua bertindak adil, benar dalam melaksanakan tugasnya. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara, sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ketika kita keluar dari rumah kita, pakai masker, cuci tangan, selalu atur jarak supaya kita tetap sehat. Andalkan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Kurre sumanga.